Udah, Kak. Oke. Nah, hmm, jadi yang dibahas di order to cash sebetulnya mulai dari inventory konfigurasi. Nah, ini kan kita udah konfigurasi ya kemarin produk-produk yang mau dibeli sama dijual. Nah, ini kita udah konfigurasi mulai dari unit of measure-nya, varian, warehouse, lokasi, produk kategori, sama produknya sendiri. Ini udah kita set up kemarin. Nah, terus hari ini nanti kita mulai dari konfigurasi di modul CRM-nya, mulai dari activity type. Jadi aktivitasnya ngapain aja sih gitu. Kemudian loss reason. Jadi kayak misalnya si opportunity atau prospek ini tuh nggak dapet nih, nggak jadi kita kita ambil. Alasannya kenapa sih? Itu kita bisa setting juga nih loss reasonnya. Kemudian kita bisa setting juga untuk sales team. Jadi misalnya kita punya tim di daerah Sumatera gitu, terus kita untuk sales team di sana itu kita bisa setup juga. Terus nanti baru kita masuk ke transaksinya. Jadi untuk yang di CRM tuh mulai dari lead, opportunity, terus manage pipeline-nya sampai dengan nanti convert menjadi quotation. Terus di sales basic, nanti kalau misalnya udah jadi quotation, udah terbentuk nih penawaran harga ke customernya, kita tinggal lanjut untuk bikin quotation, kemudian sampai dengan nanti confirm menjadi SO. Jadi betul-betul udah jadi pesanan penjualan nih, gitu, yang udah dikonfirm sama si customer. Jadi udah sama-sama setuju antara customer sama kitanya. Terus nanti baru masuk ke inventory basic untuk melakukan pengiriman barang ke customernya, baik secara fully, keseluruhan, atau secara parsial. Nanti kita juga coba untuk return itemnya. Kalau misalnya ada barang rusak nih dari customer, jadi ada barang rusak nih, terus customer balikin barang gitu. Itu prosesnya kayak gimana? Sampai dengan nanti kita nyobain delivery item yang 2 sampai 3 step. Kayak kemarin. Nah, kemudian nanti terakhir baru masuk ke receivable basic transaction. Jadi ini udah fokus di bagian keuangannya, mulai dari bikin invoice sampai dengan nanti eh, pembayaran atau penerimaan uang dari si customernya, kayak gitu. Ini kurang lebih eh, silabus atau bahan yang mau kita cobain hari ini. Sampai sini oke, Cah? Kita masuk ke udunya ya. Iya, Kak, boleh. Oke. Nah, di inventory configuration kan kita udah setting semuanya ya, mulai dari produk, produk kategori, dan lain-lain. Nah, di produk ini yang harus dicek kembali itu misalnya kayak baju tidur. Nah, ini di bagian atas nih. Kalau misalnya kita centang salesnya, berarti kan si produk ini kita bisa jual. Tapi kalau misalnya sales ini nggak dicentang, berarti kita nggak bisa jual produk ini kayak gitu. Jadi harus dipastikan lagi untuk centangan di bagian atas ini. Kemudian kita cek juga untuk invoicing polisinya. Dia berdasarkan order quantity atau deliver quantity. Nah, ini akan berdampak nanti ketika kita mau bikin invoice gitu. Kalau misalnya invoicing polisinya berdasarkan order quantity, berarti kita nggak akan bisa buat invoice. Kalau order quantity kita bisa invoice, bikin invoice, meskipun kita belum ngirim barang ke customernya. Gitu. Jadi kita bentuk invoice dulu baru kirim barang. Tapi kalau misalnya dia berdasarkan deliver quantity, berarti kita harus kirim barang dulu nih. Selesain pengiriman barang dulu ke customernya. Misalnya SO-nya ada 5, terus kita kirim barangnya 5-5-nya. Nah, barulah kita bikin invoice-nya kayak gitu. Jadi dia akan membaca berapa yang sudah eh apakah sudah full ngirim ke customernya atau belum untuk deliver. Kalau kita pilih deliver, berarti dia nggak akan bisa bikin invoice tuh sampai betul-betul barangnya udah dikirim ke customer. Kurang lebih eh
Hmm. Udah aman, Ca, jaringannya? Ah, maaf tadi keluar. Iya, nggak apa-apa. Udah aman jaringannya? Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Tadi, tadi kan baru sampai produk ini ya. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah cek di produk ini, misalnya kita pilihnya deliver quantity, nah kemudian kita masuk ke modul CRM. Nah, ini yang dikonfigurasi pertama kali, kita kan mau ada lead. Kita masuk ke setting, kemudian leadnya kita centang, kemudian itu aja. Terus nanti kita save. Nah, otomatis di otomatis di tombol atas ini, di menu atas ini dia akan munculin si lead-nya. Kayak gitu. Jadi, kalau kita buka lagi ke modul CRM, nah dia ada menu leads. Nah, kita mulai dari leads. Jadi leads itu eh, kayak kemarin, jadi udah ada udah ada orang ngelihat produk kita lah gitu, tapi belum tentu dia mau beli kayak gitu. Nah, ini misalnya kita bikin nih, misalnya penjualan cheeseburger. Nah, misalnya siapa nih yang mau beli, yang customer yang ngeliat-liat tadi, misalnya PT ABC, PT Nusa misalnya. Misalnya alamatnya, terus kotanya dan lain sebagainya, kemudian country-nya. Nah, ini kalau misalnya ada kontak name-nya kita bisa masukin juga. Nah, kemudian ini untuk sales team-nya. Oh, sorry. Kita ke setup dulu ya. Sorry, sorry, sorry. Tadi kita udah konfigurasi, kemudian setting, udah muncul lead ini. Nah, kemudian yang dikonfigurasi ialah activity type. Jadi nanti tipe-tipe untuk aktivitasnya nih, mulai dari apa? Misalnya kan kita pasti kontakkan langsung sama si customer ya. Biasanya nih orang-orang marketing. Nah, misalnya dia ada email, ada call, ada meeting sama customernya. Terus misalnya kita ada lagi eh, ketemuan, misalnya datang langsung ke tempat, misalnya survei location. Nah, itu aktivitasnya mau ngapain? Upload kah, telepon, text report, atau meeting. Misalnya kita actionnya non. Kemudian default usernya kemana. Kemudian hmm, default summary-nya mau kayak gimana. Ini kalau misalnya udah activity-nya, terus kita bisa schedulekan juga, misalnya berapa hari nih eh, si aktivitas nih harus deadline-nya selesai gitu. Kemudian kalau udah, ini tinggal kita klik save. Terus kalau misalnya ada chain chaining type-nya, misalnya kita mau atur nih setelah survei location, next activity-nya ngapain ya gitu. Ini kita bisa isi, kemudian suggest-nya, misalnya setelah survei mungkin ada upload dokumen atau apa. Jadi nanti sistem akan secara otomatis ngebentuk aktivitas baru tuh setelah survei location kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau isi apa-apa, tinggal kita kosongin. Itu untuk activity type. Jadi kita bisa nambahin nih seluruh aktivitas-aktivitas kita sama customer tuh ngapain gitu. Supaya biasanya kan ini jadi bahan report sama atasan marketing ya. Jadi si anak ini tuh ngapain aja sih kerjanya ke customer gitu. Nah, itu bisa dicek dari activity type ini. Nanti ke reporting, kemudian nanti ke activities. Jadi bisa kelihatan nih, nanti di sini tuh activity-nya ngapain aja. Nah, terus kalau activity type udah selesai, kita masuk ke loss reason. Loss reason ini kita setup juga untuk misalnya nanti tiba-tiba ada peluang nih yang nggak jadi, ada atau ada prospek yang kita nggak dapet. Nah, itu kita bisa tambahin juga nih alasan-alasannya. Misalnya contohnya kayak too expensive, terus kita nggak ada orang yang punya skill yang oke, atau nggak cukup stoknya,
Atau misalnya kita nambahin alasannya nih, misalnya lokasinya jauh gitu. Itu kita bisa nambahin juga. Nah, jadi kita tambahin lah beberapa reason atau beberapa alasan kenapa si prospek itu nggak bisa kita jadikan penjualan. Kurang lebih seperti itu untuk setup di CRM ini. Nah, kalau misalnya setupnya udah selesai, hmm, nah kalau misalnya setupnya udah selesai, terus ke sales team. Nah, ini sales team untuk setup kita configuration, terus ke sales team. Nah, ini kita bisa nambahin nih kalau misalnya kita punya tim yang ada di luar dari Jakarta misalnya, yang di luar dari pusat kantor. Misalnya kita bisa nambahin untuk sales team misalnya ada di Aceh misalnya kayak gitu. Kemudian dia bisa bikin pipeline nggak? Misalnya kalau misalnya bisa, maka centang pipeline-nya. Terus kalau misalnya dia juga bisa bikin lead, dia juga centang lead-nya. Kalau misalnya lead-nya nggak dicentang, otomatis si tombol ini nggak akan muncul nih. Kayak gitu. Kemudian tim leadernya siapa? Ini kita bisa masukin. Misalnya tim leader ini, administrator. Nah, kemudian ada invoicing targetnya nggak? Misalnya satu bulan itu kita targetnya ada berapa nih gitu. Itu kita bisa setting juga. Kemudian kita bisa nambahin juga untuk membersnya. Ini kebetulan kan usernya cuma ada 3. Tapi kalau misalnya nanti usernya banyak, ini kita bisa nambahin juga nih untuk beberapa member dari salesnya. Misalnya ada member A, member C, member D, kayak gitu. Jadi kita bisa nambahin untuk eh, si orang salesnya di wilayah Aceh, kayak gitu. Jadi nanti atasannya bisa ngeliat tuh, biasanya per sales itu dia bisa lihat aktivitas dari si orang itu ngapain, kemudian leadnya udah seberapa banyak per tiap-tiap orang. Jadi itu bisa dicek dari setiap member-membernya. Kurang lebih untuk konfigurasinya seperti itu, Cah. Sampai di Kak, sini, ya. jadi yang member tadi di bawah itu orang yang udah berhasil di apa? Kayak ditarik gitu jadi lead gitu. Oh, bukan. Member ini dia orang-orang marketing yang apa namanya? Yang dia ngurusin di wilayah Aceh kayak gitu. Karena kita bagi-bagi nih, misalnya kita perusahaannya banyak cabang misalnya. Terus kan pasti ada tim-tim marketing kan di setiap tiap cabang itu. Nah, kita bisa kelompokin nih, misalnya yang di Aceh itu nanti yang ngurusin leadernya si A, kemudian nanti yang ngurusin itu ada orang A, orang B, orang C kayak gitu. Terus nanti kita punya cabang lagi nih, misalnya di Bali. Terus nanti tim leadernya si E. Kemudian nanti kita pilih lagi nih tim-timnya tuh ada orang F, orang G, orang H, kayak gitu, Cak. Jadi mengelompokkan tim-tim marketing di setiap cabangnya. Oke, Kak. Oke, Cak. Untuk sales team sama konfigurasi di CRM oke ya. Oke, Kak. Oke. Kemudian kita lanjut untuk buat transaksi di CRM-nya. Jadi itu mulai dari lead. Kita create lead, jadi masuk biasanya nih orang marketing nih, kita masuk ke CRM, kemudian ke lead. Nah, di sini nanti dia akan buat nih leadnya, misalnya ada penjualan cheeseburger misalnya. Kemudian company name-nya, misalnya siapa nih yang lihat-lihat cheeseburger gitu. PT ABC. Kemudian websitenya kita juga bisa masukin alamatnya. Nah, sales teamnya. Sales teamnya eh, bagian mana nih? Sales orang Aceh kah? Atau orang Sumatera kah? Atau orang mana? Ini kita bisa tentuin sales teamnya. Tapi kalau misalnya si orang tersebut cuman di apa di hire untuk di bagian Aceh, maka sales teamnya ini akan muncul di Aceh aja. Ini karena kebetulan administrator kan dia di 2 tempat, bisa di sales, bisa di bagian A atau di bagian B. Jadi dia bisa milih nih.
Tapi nanti kalau misalnya orang-orang tertentu dia cuman satu doang nih, kayak gitu. Kemudian kontak name-nya siapa, email, job position, ini kita bisa isi sesuai dengan eh, customer-nya. Kemudian kalau ada priority, ini kita bisa tentukan misalnya, oh ini lead-nya sangat dibutuhkan nih gitu. Lead-nya bagus, ini kita bisa masukin priority-nya jadi jadi high, atau priority-nya kurang oke. Kita bisa jadikan dia sebagai medium kayak gitu. Atau misalnya kita nggak mau pakai priority juga boleh. Nah, kemudian kalau misalnya ada internal notes, misalnya ada catatan-catatan, kita bisa input di sini. Kalau misalnya udah, ini kita tinggal save. Nah, ini terbentuklah lead-nya. Ini kalau misalnya kita lihat di depan, ini ada satu lead. Udah ada satu customer nih yang lihat eh, perusahaan kita kayak gitu. Kita bisa munculin apa nih namanya? Nah, ini kita bisa munculin siapa sih yang ngelihat. Oh, sorry, ini alamat. Misalnya alamatnya Jakarta misalnya. Nah, ini kalau misalnya lihat ke depan, ini kita bisa lihat, oh, si company ABC nih, dia ngeliat-liat produk kita kayak gitu. Cuma belum tahu dia akan beli apa enggak ya, kayak gitu. Jadi lead itu eh, masih masih belum tahu si customernya mau beli apa enggak, tapi udah lihat-lihat produk kita. Sampai di sini untuk lead, oke Cah? Ini Kak, tingkat prioritas sama probability itu nyambung nggak sih? Misalnya kan dia high priority gitu. Mm-mm. Jadi dia bikin probabilitasnya itu semakin tinggi atau gimana? Hmm. Itu kan Kalau dari sini. Hmm, Kalau probability itu nggak nggak ada kaitan sama si priority sih ya. Kalau secara standarnya UDU. Jadi priority itu dia cuman munculin nanti ini yang paling atas gitu. Misalnya nih aku buka bikin lagi ya. Oh, Ada ada jualan baju misalnya. Itu. Itu. Oh. Nah, misalnya nih kita prioritinya paling atas nih, very high. Kan kalau tadi medium ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita kembali ke depan, nah dia akan naik ke atas nih, kayak gitu. Jadi dia akan munculin priority paling high itu di urutan paling atas. Jadi yang nggak ada prioritinya itu paling bawah. Nah, probability ini kalau secara standar EUDU ini bisa diinput manual gitu. Nah, ini nanti ngefeknya atau dampaknya itu ketika pas di dashboard depan. Jadi ketika perubahan ini berapa persen nih ningkatnya? Karena kan biasa tim marketing itu punya catatan ya ketika dia misalnya ada tahapan tahapan marketingnya, misalnya dia masih di prospek penawaran nih, probability-nya tuh masih 30%. Terus nanti misalnya udah mulai tawar menawar atau udah mulai eh, sebentar lagi mau kontrak gitu. Nah, itu naik lagi jadi 80% sampai nanti kita deal. Kan biasa ada tender dan segala macam ya. Sampai kita deal sama customer, baru dia nanti pindah ke won 100% probability-nya. Biasanya ngefeknya ke sana sih kalau untuk yang probability. Dan secara standarnya UDU itu masih dibuat manual tuh. Masih kita bikin sendiri atau ngubah sendiri tuh angkanya. Kayak gitu. oke Kak. Oke, misalnya ini kita bikin 10% ya. Nah, di awal 10% nih. Karena 10% ada orang yang lihat nih misalnya. Kita klik 10%. Nah, kalau misalnya lead udah terbentuk, kemudian kita lanjut ke convert jadi opportunity. Misalnya, oh orang ini jadi nih mau beli baju kita. Kita tinggal convert to opportunity. Nah, salesperson-nya siapa? Kemudian dia customer-nya baru apa enggak gitu. Kalau misalnya dia customer baru, kita tinggal klik create a new customer atau kita mau linkkan sama customer yang udah ada atau kita nggak mau
bikin dia jadi customer. Nah, itu juga bisa. Nanti mungkin kalau nggak mau bikin dia jadi customer, mungkin kita bikin karena kan ini masih prospek. Mungkin ada tahapan yang pas sudah deal aja deh, pas sudah kontrak kita baru bikin customer. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu tergantung dengan kebijakan di masing-masing si perusahaan kayak gimana. Karena kita mau bikin dia create new customer dulu. Jadi pas kita convert, ternyata kita bisa jadikan dia sebagai customer baru nih. Kita tinggal klik, kemudian lanjut ke create opportunity. Nah, ini form untuk opportunity-nya. Ini kalau kita cek ke pipeline, nah ini udah muncul nih. Udah muncul di depan kalau misalnya ada penjualan baju tidur. Ada prospek untuk penjualan baju tidur dari si PT Muslim. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa pindah-pindahin nih. Kalau misalnya nanti oh dia udah ada progres nih. Misalnya kita mau pindahin ke qualify, terus kita mau pindahin lagi ke proportion. Nah, itu kita bisa atur sedemikian rupa untuk manage pipeline-nya. Kayak gitu. Nah, untuk tadi convert to opportunity, jadi dari lead itu kita tinggal klik aja nih si tombol convert to opportunity-nya. Nanti dia akan muncul ke pipeline di depan ini. Sampai sini oke, Cah? Di pipeline ini nggak otomatis gitu, Kak, kalau misalnya ada progres. Kalau secara standarnya udah enggak sih, Cah. Oh, jadi Cuman manual gitu, Kak. manual. Cuma biasanya tuh kalau kemarin tuh klien kita tuh pengennya otomatis. Jadi terpaksa custom, Cak. Tapi kalau Oh, standarnya udah dia tetap apa namanya? Tetap manual sih buat pindah-pindahinnya. oke. Karena kan biasanya tuh untuk tahapan ini kan dia punya proporsi masing-masing ya. Misalnya new itu dia probability-nya mungkin 10 sampai 15, 10 sampai 20%. Terus qualified itu 21% sampai 40%. Terus proportion mungkin 40% sampai 80%. One itu 80 sampai 100 kayak gitu. Nah, itu bisa kita setting juga. Cuman kalau secara standar itu manual sih. Nah, itu kita bisa atur terkait persenan itu di tanda tanda pengaturan ini, kemudian edit. Nah, ini kita bisa ganti nih namanya. Mungkin namanya stage-nya mungkin opportunity baru, misalnya kayak gitu. Nah, ini misalnya kita bisa tambahin juga untuk requirement-nya seperti apa. Terus kalau misalnya udah, kita tinggal save and close. Nah, ini udah muncul nih namanya yang udah kita ganti. Dan si pipeline ini kita bisa tambahin lagi. Misalnya kita nggak cuma 4 step loh. Misalnya ada 5 step nih untuk menjadi kontrak dengan customernya atau untuk menjadi won. Nah, itu kita bisa tambahin nih di sebelah kanan ini ada stage. Jadi kita tuh bisa tambahin stage-nya. Misalnya ada proses lagi nih eh opportunity kedua, misalnya tahap kedua. Terus kita add. Nah, ini akan muncul terus kita bisa pindahin nih stage-nya. Kayak gitu. Jadi misalnya habis opportunity ini nanti kita ke tahap 2 dulu, habis itu baru qualified, promotion sampai dengan won. Kayak gitu. Jadi manage pipeline kita bisa atur sedemikian rupa untuk eh, progres dari setiap prospeknya. Habis ini oke, Cah? Oke, Kak. Oke. Terus lanjut ke manage pipeline nih. Nah, tadi kan kita udah buat untuk activity. Nah, misalnya penjualan baju tidur nih, kita mau bikin aktivitasnya. Misalnya pertama kali itu kita teleponan nih sama customernya. Itu kita bisa nambahin nih schedule activity di sini. Schedule activity, misalnya kita mau call sama customernya atau kita kirim email deh ke customernya. Misalnya hari apa? Hari ini. Nah, kemudian kita bisa klik schedule. Nah, otomatis nanti akan terbaca nih kalau misalnya itu ada nih kalau misalnya kita ke bawah
hari ini tuh kita mengirimkan email untuk si customernya kayak gitu. Kalau misalnya ini lagi untuk proses ini lagi eh, di tahapan masih negosiasi lah atau masih masih kirim-kirim email ke customernya, itu bisa kita catat activity-nya ngapain aja. Atau kita bisa tambahin juga nih untuk activity-nya. Kemudian kita bisa edit juga expected revenue-nya mau berapa. Terus expected closing-nya kira-kira si opportunity ini akan dikonfirm hari apa ya, di tanggal berapa. Itu kita bisa masukin juga untuk expected closing-nya. Nah, tanggal 31 nih, bulan 7 deadline-nya atau batasan opportunity-nya. Kemudian expected revenue-nya kira-kira dari penjualan ini eh, berapa ya revenue yang bakal kita dapat, itu kita bisa cantumin juga nih. Misalnya ada 50 atau ada 5 juta misalnya. Dan save. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi meetingnya udah selesai, udah dilihat sama si customer-nya, nah ini kita bisa klik dan di sini, tanda centang di sini, atau misalnya kita baru email, terus misalnya ada activity lain nih, lewat telepon juga misalnya, itu kita bisa nambahin juga nih untuk lewat telepon. Kita bisa nambahin activity-nya, terus kita tinggal schedulekan. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah, itu ada dua nih activity-nya. Ada yang email sama ada yang telepon. Kayak gitu. Terus kalau misalnya yang email ini udah selesai nih, udah dilihat sama si customernya, udah dibalas, kita tinggal klik mark as done. Terus kita misalnya bisa nambahin nih, eh, ada feedback nggak ya dari si customernya? Kalau ada kita bisa klik isi feedbacknya, misalnya email, misalnya butuh lanjut survei misalnya. Lanjut survei lokasi. Ini kita klik dan ini akan muncul feedbacknya di sini. Nah, setiap aktivitas yang masih menggantung itu kita bisa cek ke reporting, kemudian ke activities. Nah, ini karena dia masih ada satu, jadi dia akan muncul satu nih. Ini kita bisa cek juga dalam bentuk grafik atau pivot atau list. Nah, ini akan munculin nih semua list activity-nya ngapain aja nanti di eh, di reporting ini. Seperti itu, Cah. Sampai di sini, oke? Oke, Kak. Oke. Nah, ini kita bisa pindah-pindahin juga. Nah, ini nanti bisa diubah juga untuk probability-nya. Sampai nanti pas dia ke won, misalnya udah di won, nah dia akan muncul nih. Kalau misalnya ini, oh udah deal sama customer-nya. Dan kalau kita lihat, probability-nya jadi 100%. Jadi ketika won itu, dan di atas ini ada eh, kayak stempel gitu, kalau misalnya opportunity yang kita jalanin tadi, mulai dari tahap 1, 2, 3 sampai dengan won, itu udah selesai nih, maksudnya udah deal sama si customernya. Dan probability-nya jadi 100%. Ya gitu. Jadi probability itu bakal keisi langsung, Kak, sesuai dengan jenis ininya. Nah, kalau misalnya sampai won ini, otomatis dia akan ngebentuk langsung 100% Cak. Hmm. Tapi eh, sam- pas dari tahap 1, 2, 3, sampai 4 ini, dia nggak berubah tuh. Jadi kita harus isi manual probability-nya. Oh. Tapi pas kita isi ke won ini, otomatis dia akan berubah jadi 100%. Di standarnya Udu, pas di won doang sih, dia baru berubah. Hmm. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, terus selanjutnya, misalnya ini kita convert lagi. Nah, nah misalnya ini ada prospek nih, terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Prospek ini nggak jadi, gagal. Nah, kita bisa klik.
loss di sini. Klik loss, kemudian kita bisa masukin alasannya kenapa sih. Ini kan kita tadi udah setting ya, alasan lossnya karena apa. Misalnya karena lokasinya jauh gitu, atau kita nggak punya stok nih, atau terlalu mahal gitu. Ini kita bisa masukin expensive misalnya. Kemudian kita bisa nambahin catatan, misalnya harganya harganya tidak sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian ini kita tinggal klik mark as loss. Nah, otomatis dia akan muncul nih loss di sini. Jadi kalau kita lihat pipeline, dia nggak akan muncul kayak gitu. Kalau misalnya kita mau cek nih apa-apa aja sih, apa-apa aja sih misalnya yang udah loss, itu kita bisa klik loss reason. Bentar, bisa ke reporting. Oke, loss. Nah ini, kita bisa cek nih, oh ada penjualan cheeseburger nih tadi yang loss, kayak gitu. Kita bisa cek di filter di atas ini. Untuk ngecek eh, semua opportunity atau semua prospek, baik yang kalau ini kan prospek yang kelihatan di sini, ini prospek yang betul-betul udah jalan nih. Tapi kalau misalnya kita mau cek apa-apa aja sih prospek yang gak kita dapat atau yang gagal gitu, itu kita bisa cek ke loss di sini. Nah, ini akan muncul nih, ada satu loss, ada satu prospek yang gagal, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Cah? Itu sih oke sih Kak, aman. Oke ya. Nah, terus selanjutnya itu kita manage pipeline udah. Nah, kita masuk ke convert quotation. Jadi misalnya nih, dari yang udah oke sama customernya, kemudian kita bikin quotation nih. Kita mau ngasih penawaran atau mau ngirimin penawaran harga ke customernya. Nah, itu kita klik new quotation di sini. Nah, tahapan si new quotation itu bisa jadi nanti sebelum probation, sebelum sebelum won, bisa dia pas qualified, itu kita bisa kirim quotation. Jadi nggak harus sampai won baru kirim. Jadi di mana aja prosesnya, kita bisa klik new quotation di sini. Nah, ini misalnya kita mau bikin quotation nih, ngasih penawaran harga ke customernya. Nah, ini kita klik new quotation di sini. Nah, dia akan masuk ke formnya quotation atau formnya di modul sales. Ini kita tinggal save dulu. Nah, ini kalau kita masuk ke modulnya sales, biasanya nih orang CRM sama orang sales beda nih. Orang CRM tadi orang marketing, nah orang sales ini biasanya orang sales, orang tim penjualannya. Jadi kalau CRM tuh biasanya yang berhadapan langsung sama si customernya. Nah, sales tuh biasanya dia di bagian adminnya. Jadi dia di kantor aja biasanya, tapi dia menginput terkait dengan penjualan-penjualan ke customer. Kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke modul sales. Nah, ini ada eh, yang kita buat dari eh, apa? Yang kita buat dari CRM tadi. Ini kalau kita buka, nah ini ada eh, nomor 003 nih dengan status quotation. Kemudian nanti kita tinggal isi nih add produknya. Karena kan tadi pas di CRM kita belum isi produk. Nih kalau kita lihat di CRM, nah di sini kan kita nggak ada masukin produk kan sama sekali. Cuman kita masukinnya apa nih yang mau kita jual kayak gitu. Dan di sini pun akan kelihatan ada satu quotation, ada satu penawaran harga yang udah kita buat dari si prospek ini. Ini kalau kita klik, nah dia akan muncul ke si quotation yang tadi seperti itu. Nah ini tinggal kita isi nih produknya apa. Misal, tadi kan dia mau baju tidur, kita isi baju tidur. Nah baju tidurnya mau yang mana nih ukurannya? Karena kan tadi kita punya atribut ya atau varian lainnya. Ini kalau lihat ke produk, punya baju tidur. Nah, ini kan ada 6 varian. Ini yang mau dijual baju tidur yang mana nih?
kayak gitu. Nah, ini bisa kita pilih baju tidur ukuran apa, kemudian colornya warna apa, kemudian kuantitinya mau berapa. Nah, kita mau jual dua, terus kita confirm. Nah, kemudian di sini kita masukin unit price-nya. Misalnya harga jual untuk satu baju tidur warna pink, itu misalnya harganya 10.000, 50.000, 100.000 nih, 100.000. Kak, maunya jadi 200.000. Ini kalau mau munculin untuk variannya, itu bisa kita munculin nih produk varian. Nah, jadi kelihatan nih. Jadi dia baju tidur small pink yang mau kita jual. Kalau kita nggak munculin, nah dia akan munculin baju tidur small pink. Kemudian quantity 2 dengan unit price 100. Terus kalau misalnya ada teks, kita bisa input juga nih untuk teksnya. Tapi kalau misalnya nggak ada teks, kita bisa hilangkan untuk teksnya. Kalau misalnya udah, expiration ini deadline batasan dari penawaran harga sampai jadi confirm. Biasanya kan pas kita ngasih tawaran harga kan customer tuh akan lihat dulu nih, akan review dulu. Nah, itu kita mau ngasih batasan waktu sama si customernya sampai kita confirm jadi sales order tuh sampai berapa lama nih? Misalnya sampai tanggal 31 gitu. Kalau misalnya udah, ini tinggal kita save aja. Seperti itu. Ini untuk pembuatan quotation dari CRM-nya atau dari prospek yang udah kita buat. Tadi buat quotation di modul CRM sama sales sama aja, Kak. Kalau di modulnya CRM kita dari sini, ya, new Oh, quotation-nya di sini. Nah, tapi kalau dari modul sales, kalau dari modul sales, ini kita masuknya ke sini, ke new. Jadi misalnya nggak ada prospek nih, tiba-tiba ada yang langsung aja mau kita kasih tawaran harga tanpa melalui lead, opportunity dan lain-lain. Ini kita bisa klik aja nih, new di sini. Terus pilihlah customernya siapa. Nah, basic company. Kemudian produknya apa? Ini kita bisa masukin kuantitinya, misalnya 5, unit price-nya, kan ada teks juga, ini kita bisa masukin. Jadi bedanya di sana, Cak. Kalau misalnya yang, ini kan ada pembahasan di Excel ya. Nah ini, mm-mm. ada create quotation, kalau misalnya dari CRM, nah itu mulainya dari sini, new quotation di sini. Kalau yang di atas itu, Kak, yang Yang mana? quotationnya satu. Oh, Iya ini itu. untuk nampilin si quotation yang udah kita buat tadi. Jadi Oh, biasanya kan dari prospek ini kan ada yang beberapa kali tuh ngirim ngirim penawaran. Misalnya ini udah ngirim penawaran pertama. Oh ternyata nggak cocok nih harganya. Akhirnya nggak jadi nih, dia cancel. Misalnya yang ini dia cancel. Oh nggak jadi. Terus dia bikin lagi nih penawaran harga untuk yang kedua. Dia klik lagi nih di sini new quotation. Terus dia bikin lagi produknya apa. Kayak gitu. Jadi misalnya beberapa kali penawaran harga atau ada dua quotation yang tadi nggak kita cancel nih, kita biarkan aja. Nah, ini kita bikin lagi nih quotation yang baru. Kita input lah harga segala macam. Kemudian kita save. Nah, maka di sini akan muncul nih ada dua quotation kayak gitu. Nah, nanti kan tinggal dipilih. Ternyata harga si nomor 6 nih yang dipilih sama si customer, yang 5 nggak dipilih misalnya. Ini tinggal kita cancel aja yang kelima. Kayak gitu, Cak. Jadi oke. yang di atas ini menampilkan eh quotation yang udah kita bikin dari si CRM ini gitu. Sementara new quotation yang di sini ini untuk ngebentuk formnya. Tapi kalau quotation yang di atas ini menampilkan list-list quotation yang udah kita buat. Seperti itu. Oke, Cah? Oke, Kak. Oke. Nah, ini tadi yang jadi udah ada dua nih. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat ini yang 005, ini kita masukin lagi nih. Oh, tadi yang cancel, ini kan cancel nih, nggak jadi dipilih sama si customernya. Ini kalau kita lihat di other info, sebetulnya kelihatan source dokumennya. Trackingnya, source dokumennya dari mana sih?
kemudian opportunity-nya dari yang mana. Opportunity tadi berarti yang CRM tadi. CRM-nya dari CRM yang mana? Itu bisa kelihatan nih. Jadi kita bisa nge-trace sampai ke belakang-belakangnya. Jadi awal mula si quotation ini dari mana? Seperti itu. Tapi kalau misalnya SO-nya tadi yang atau quotation-nya enggak yang dari CRM, itu pas kita cek ke source dokumennya ini nggak ada. Karena kan dia trackingnya kan bukan dari CRM. Kayak gitu. Jadi dia nggak akan muncul nih source dokumen dari mana, kemudian opportunity-nya yang mana. Seperti itu. Ini untuk ke pembuatan quotation, baik dari yang CRM ataupun dari yang kita create manual dari modul salesnya langsung. Sampai Oh, sini oke maaf. aja? Hmm? Ini ntar agak bingung sih Kak. Tadi kan di modul CRM bisa buat new quotation Kak. Mm-mm. Terus di sales, di modul sales juga bisa buat new quotationnya juga. Bisa. Nah, perbedaannya tuh apa sih Kak? Bingung Sebe- ini. Sebetulnya perbedaannya cuman sebetulnya sama. Secara form dan secara fungsi itu sama. Cuman yang membedain tuh cuman source dokumen di sini nih, Oh. di bagian under info. Cuman masalah trackingnya aja. Jadi kalau biasanya yang dari CRM, karena kan tadi kan ada marketing sama sales ya. Nah biasanya ada orang yang mulai dari CRM tuh dia 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 dapetin penjualan itu mulai dari orang ngeliat barangnya dulu, kemudian dia oke sampai dengan nanti jadi order. Nah ada juga yang kita udah kenalan nih sama si dia gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih melewat CRM, langsung aja buat SO kayak gitu. Jadi nggak perlu mulai dari tahap pembuatan lead, opportunity sampai dengan nanti bikin quotation. Hmm. Tapi secara form, secara fungsi sebetulnya sama-sama aja. Cuman masuknya itu yang membedakan. Ada yang mulai dari CRM, ada yang mulai langsung dari si quotationnya. Nah, nanti kita bisa ngeceknya dari tracking ini. Kalau CRM itu pasti akan muncul nih source dokumen dari mana, opportunity-nya yang mana. Tapi kalau misalnya untuk quotation yang dia memang kita bikin langsung dari si modul sales, itu untuk trackingnya nggak akan muncul. Akan muncul nih opportunity-nya. Karena kan kita memang langsung bikin quotation dari modul sales, bukan dari CRM. Sebetulnya bedanya itu aja sih, ya. Oke, oke. Gitu. Sama-sama aja sih fungsinya, cuman biasanya hanya beda cara cara convertnya aja atau cara cara bikinnya aja sebetulnya gitu. Hmm. Sampai di sini oke? Oke Kak, aman. Oke, bisa dilanjut ya. Boleh. Oke. Nah, terus selanjutnya tadi quotation form CRM udah, quotation manual udah, kemudian kita confirm menjadi sales order. Nah, sebetulnya ini sama kalau send by email sama dengan yang purchase kemarin kita bisa kirimkan email ke customernya, tapi kita setting dulu untuk bikin customer udah kan ya waktu itu sama Siti. Cara bikin customer. Udah Kak. Udah. Nah, di habisnya. Eh. Nah, kita bisa email nih ke customernya. Kalau misalnya kita udah setting email customernya, tapi kalau misalnya kita belum email, belum setting emailnya, biasanya sistem akan minta tuh eh, email customernya yang mana, kayak gitu. Ini kita masuk modul sales. Ini misalnya ABC Company. Ini kita mau kirim send by email nih, customer. Oops, continue aja. Nah, sistem akan minta dulu nih, karena kita belum setting email untuk si ABC Company. Jadi kita akan buatin dulu emailnya. 08. Misalnya fontnya berapa, mobilenya, terus kita close. Nah, nanti misalnya kata-katanya kayak gini, kemudian sama PDF-nya ini.
kemudian bisa kita send ke customer. Nah, otomatis ini nanti akan masuk ke emailnya customer. Dan statusnya pun berubah menjadi quotation send. Ini kalau kita masuk ke Gmail, nah ini dia muncul nih. Ada quotation nih yang kita terima tadi dari si eh, apa namanya ini ini di emailnya si customer ya. Jadi customer tuh dapat dapat email dari si perusahaan A terkait dengan quotationnya seperti itu. Jadi kita bisa ngirimin email ke customer. Jadi mau ngirimin berapa kali, kita bisa, misalnya quotation send, terus kita mau ngirim lagi yang kedua kalinya, kita bisa send by email lagi untuk kedua kalinya ke customer ABC ini. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita udah kirim email, si customernya oke, kita bisa confirm untuk menjadi sales order. Nah, ini dari quotation send, kita bisa confirm, klik confirm di sini. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi sales order. Kayak gitu. Nah, akan muncul ada satu delivery nih. Jadi nanti orang gudang itu akan melanjutkan untuk pengiriman barang ke customernya. Sampai di sini oke, Cah? Sih, oke sih, Kak. Oke. Ini kita bisa cek juga. Tadi kan kita cek quotation di sini ya. Nah, kita ini statusnya udah berubah jadi sales order. Itu kita bisa cek juga ke order, terus ke bagian order. Nah, ini kelihatan dia udah di invoicing atau belum. Seperti itu. Kalau udah biru berarti udah dibuat invoice, Kak. Ya, kalau udah biru berarti dia udah dibuatkan invoice-nya. Hmm. Kalau ini kan belum ada invoice nih, makanya dia noting to invoice. Kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi confirm OS udah, bikin quotation udah. Nah, sekarang orang gudang nih, dia mau ngirim barang ke customernya. Nah, jadi orang gudang itu akan masuk dari modulnya inventory. Nah, kemudian orang gudang bisa tahu ini dari gudang mana sih yang mau dikirimkan barangnya. Itu kita bisa cek ke SO-nya. Sebetulnya di SO tadi, nah itu kita bisa pilih nih di bagian other info, kemudian di bagian warehouse. Kita bisa pilih mau dari gudang mana sih kita kirimin barang ini. Ini kita bisa milih. Mau dari misalnya dari Surabaya, dari Makassar, dari Bali, kayak gitu sesuai dengan gudang yang kita setup tadi di modul inventory. Nah, ini contohnya kita mau ngirim barang dari gudang umum. Nah, barulah masuk ke inventory. Orang gudang nih akan ngeliat nih di bagian gudangnya, baik gudang umum, cabang Surabaya, cabang Bali, di bagian delivery-nya nih, delivery order. Nah, kemudian di gudang umum ada satu yang harus dikirim. Ini satu to deliver. Nah, ini statusnya. Ada SO nomor 4 yang mau kita kirimkan nih barangnya ke customer. Ini tinggal kita buka. Nah, kita mau ngirim cheeseburger dengan demand-nya 5, quantity-nya 5. Nah, sebelum itu kita cek stok dulu ya, biar tahu perubahan eh, di gudangnya ada berapa. Ini kita mau kirim cheeseburger. Ini kalau kita lihat on hand-nya, nah di gudang umum atau di gudang satu stok, itu ada 7 nih. Nah, ada 5 yang mau kita kirimkan. Jadi dia otomatis akan ngebaca langsung reserve quantity-nya ada 5. Nah, kemudian kita balik lagi ke inventory tadi. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim keseluruhan, kita tinggal validate aja ini. Dan statusnya otomatis akan jadi done. Artinya udah ada pengiriman nih ke customernya. Ini kita pakai yang pengiriman satu step dulu ya. Jadi dari gudang itu kita langsung kirim ke customernya. Kalau misalnya statusnya udah done, kita cek lagi ke on hand-nya, on hand di produknya. Tadi, oh ini. Kalau kita lihat cheeseburger ini, on hand-nya udah tinggal 2 nih di gudang. Karena udah ada pengiriman barang ke customernya. Seperti itu. Atau kita bisa cek juga
di modul inventory, terus ke reporting, ke move historinya. Tadi kita misalnya filter, kita grup. Misalnya kita mau cek yang chest burger aja nih. Nah, ini akan kebaca nih. Kalau misalnya ada pengiriman dari gudang ke customer sebesar 5. Seperti itu. Ini untuk proses pengiriman barang dari gudang ke customer. Sampai di sini oke, Cah? Atau ada yang mau ditanyain terkait pengiriman barang yang fully? Aman, Kak. Kayaknya yang Aman parsial ya? juga sama aja kayak yang kemarin ya, pakai Ya, back order itu. ya betul. Kalau yang parsial juga sama. Misalnya ini ada satu. Nah, ini statusnya waiting karena stoknya nggak cukup nih kayaknya di gudang. Soalnya ada SO lagi nih. Nah, yang ini tadi. Saya cek stok yang ada. Kalau misalnya kirim cheeseburger lagi. Soalnya kita ngirim cheeseburger lagi. Soalnya kita mengirim dua. Net price 175.000. Kemudian kita mengirim dari eh gudang umum misalnya. Atau kita cari customernya misalnya si collection misalnya. Terus kita save jadi quotation, kita confirm. Nah, kita mau ngirim parsial nih, misalnya satu dulu yang mau kita kirimin. Kita masuk ke modul inventory, terus ke bagian delivery order, sama kayak kemarin. Jadi kita edit nih di sini. Misalnya kita kirim satu, kemudian save, kemudian kita validate. Nah, otomatis dia akan muncul back order. Ini kalau kita klik back order, nah dia akan muncul ini form selanjutnya untuk eh, kirim ulang atau kirim sisanya ke customer seperti itu. Atau ngirim sisanya ini masuk lagi ke delivery order, ke satu deliver, ini akan muncul nih dari SO6 ada satu eh, sisa yang harus kita kirimkan ke customernya seperti itu. Itu terkait dengan parsial. Jadi sama seperti receipt kemarin, untuk parsial pasti ada back ordernya tuh. Jadi kita mau create back order atau mau ngirim sisanya atau enggak, kayak gitu. Sampai di sini oke, Cah? Itu kan kalau udah kekirim barangnya hilang ya Kak dari dalam ininya. Deliver itu berarti bisa lihat di reporting kah? Maksudnya hilang listnya ya? Heeh. Oh, ini karena secara defaultnya dia kebentuk ready, Cak. Tapi kalau misalnya mau lihat semua, ini hapus aja remove-nya. Oh, iya. Yang ready itu dihapus. Nah, ini muncul semua nih transaksi-transaksi yang udah kita pernah lakukan di gudang umum yang delivery ordernya. Kayak gitu. Sampai sini oke? Oke Kak. Oke. Nah, terus selanjutnya itu terkait dengan return. Nah, misalnya nih, ini kalau kita cek lagi tadi ke SO, sebelum kita ke return, kita cek ke SO tadi yang ini ya, maksudnya company, ini ada 5 permintaannya, kemudian udah kita kirim 5, nah terus belum diinvoicekan, seperti itu. Nah, terus ternyata sebelum diinvoicekan, customer ngecek nih, ada barang yang cacat, dan nyampe nih barangnya di customer, pas ngecek ada yang cacat satu. Nah, itu harus si customernya balikin barang nih ke kita. Nah, itu kita
di bagian inventory, biasanya orang gudang ini bisa lakukan return. Nah, kita masuk lagi ke delivery order. Nah, kemudian tadi yang SO004. Nah, yang ini harus dokumennya. Nah, ternyata dari 5 ini ada satu nih yang cacat. Si customer balikin barang ke kita. Kita tinggal klik return. Kemudian nih kita klik misalnya ada satu. Kemudian kita bisa klik return. Atau kita mau ganti ke produk baru. Atau kita mau balikin aja. Mau terima pengembalian dari customer aja. Tanpa mengirimkan yang baru itu bisa klik return. Kemudian kita coba klik return di sini. Nah, ini muncul nih layar return. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di gudang in, nah itu dia akan masuk di bagian sini, di bagian receipt ini nih, dia masuknya. Nah, ini akan muncul ada source dokumennya dari return dari gudang eh, nomor 002. Seperti itu. Jadi, pengembalian barang dari customer itu, pas kita tadi klik return, dia akan muncul di bagian gudang umum receipt ini nih. Nah, terus kalau kita buka, itu kita bisa cek ke source dokumennya ke bagian return. Seperti itu. Ini tinggal kita klik validate. Ini statusnya ready. Terus kita klik validate. Nah, otomatis statusnya done. Jadi, pas kita cek ke SO-nya, tadi yang 004, nah ini akan kebaca nih. Kalau misalnya ada 5 SO, tapi yang kita deliver itu cuma 4. Seperti itu. Jadi artinya nggak penuh nih, kita kirimnya cuma 4. Nah ini di atas ini akan muncul juga ada 2 delivery. Nah yang pertama tadi terkait dengan kita kirim barang seluruhnya, dan yang kedua ini terkait dengan return barang dari customernya. Kayak gitu. Jadi kita bisa cek semua di sini. Itu kenapa Gitu. merah, Kak? Ini forecasting ya? Oh, ntar kita coba cek. Oh, ini 54004. Oke. Nah, karena kan tadi kan sebetulnya kita ngirim 5 ya. Tadi kan udah biru. Terus ternyata 4 nih yang cuman bisa kita kirim. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim lagi, kita nggak punya barangnya di gudang. Karena kita cek cheeseburger ini ya, stoknya. Di produk aja. Ke produk, ke cheeseburger, ke on hand. Nah, oh. Nah, di sini kan sebetulnya dia masih ada 2 nih on hand-nya. Tapi kan udah diambil satu. Nah, jadi sistem ngebacanya eh sebenarnya permintaannya kan 5, tapi yang baru kekirim 4 gitu. Berarti kan ada satu lagi nih yang belum kekirim atau yang tadi rusak, terus mau dikirim lagi misalnya. Nah, cuman pas dia baca ke gudang, itu nggak ada nih stoknya. Karena betul-betul udah diambil nih sama eh misalnya sama pengiriman yang lain kayak gitu. Makanya dia jadinya warna merah tadi, Cak. Seperti itu. Tapi Nah, Kak, hah? ini semisal ada barang return tuh bakal nambahin on hand nggak? Meskipun misalnya barang itu rusak atau memang nggak bagus. Hmm, nambahin ke gudang ya. Iya, Sementara harusnya iya sih. Dia jadi nambahin ke gudang. Kita cek ke on hand di sini. Stok tadi cheeseburger. Ini ada 4. Iya, harusnya dia ngebaca balik lagi ke gudang stoknya si Ca.
Jadi dia akan menambah si on hand quantity-nya. Seperti itu. Hmm. Atau nanti ntar kita coba lagi bikin SO, terus nanti ada return. Misalnya dari stoknya yang misalnya stoknya tadi 3, terus kirim barang, terus ada return. Nah, nanti cek lagi di stoknya dia nambah atau enggak. Kayak gitu. Nanti bisa dicoba lagi mulai dari SO, kirim barang sampai dengan return. Dan dampak di si on hand-nya kayak gimana. Kayak gitu, Cak. Oke, Kak. Oke. Nah, tadi untuk return dari customer juga udah. Nah, ini delivery item 2 sama 3 step. Nah, ini sebetulnya hampir-hampir sama kayak receipt kemarin. Misalnya ini ada sales, terus yang belum misalnya ini, kita punya stok apa lagi ya? Hmm, jumping. Oke. Misalnya kita mau jual baju tidur medium pink. Ya, nggak cukup stoknya. Medium white. Oh, oke. Udah mau pasang. Oke, misalnya kita mau ngirim baju tidur medium white. Nah, ini kan dengan harga misalnya 100.000. Nah, ini kan dia tandanya merah. Karena kalau kita cek di gudang, baju tidur medium white ini, dia adanya di Makassar. Makanya kenapa dia warnanya merah. Jadi sistem ngebaca nggak ada stok nih di gudang. Karena pas kita cek ada info di sini, warehouse-nya itu gudang umum. Misalnya kita mau coba cabang Makassar. Karena kan cabang Makassar ini kan proses pengirimannya 3 kali ya. Kita kemarin bikin settingannya. Yang cabang Makassar, ini. Nah, ini kita coba 3 step. Nah, kemudian kita coba pilih warehouse-nya cabang Makassar. Nah, ini kalau kita cek, kemudian kita confirm. Nah, kemudian jadi sales order. Nah, ini kita cek ke delivery-nya. Statusnya waiting. Bentar. Stop picking zone. Berarti nggak ada barangnya di gudang. Oke, ini karena dia barangnya ada di Makassar Inn. Berarti kita harus pindahin dulu nih barangnya dari Makassar Inn ke Makassar Stock. Jadi dia di sini ngebacanya tuh source location-nya Makassar Stock. Jadi yang di lokasi si stok ini tuh nggak ada nih si barangnya gitu. Jadi harus dipindahkan dulu sampai kita bisa menuhin untuk pengiriman barang ke customernya. Misal nih kita pindahin dulu barangnya. Tadi produknya baju tidur, medium white. Oke. Nah, ini masuk ke modulnya inventory, terus kita ke Makassar, ke bagian storage untuk ngirimin barang ke customernya.
Ada satu proses. Oh, sorry. Oh, oke. Jadi di bagian pick dia, sorry sorry. Di bagian pick, kemudian kita open. Nah, ini ada satu waiting, dari stock ke packing zone. Oke. Kita bikin internal transfer dulu supaya stoknya ada nih di gudangnya. Internal transfer, kita mau ngirim dari transfer. Ada Makassar stok. Atau kita coba kuantiti lain dulu ya, Cak. Ini kebetulan udah ada transaksi return nih. Atau udah ada transaksi untuk si medium white. Jadi dia nggak kebaca untuk stoknya. Kita coba yang baju tidur small pink. Ini ada di Makassar stok. Dan belum ada di reserve nih kuantitinya. Masih ada nol. Kita coba bikin SO lagi nih. Kayak SO yang baru dengan kuantiti yang berbeda. Misalnya basic company small pink. Small pink. Oke. Misalnya 200.000. Handphonenya misalnya dia di Makassar. Oke. Nah, dia akan ngebaca ada stoknya nih di gudang Makassar. Kemudian kita confirm. Nah, selanjutnya itu ngirim barang ke customernya. Nah, itu kita masuk dari modul inventory, kemudian ke cabang Makassar, kemudian di bagian pick. Jadi di bagian pick terlebih dahulu. Jadi sistem ngebacanya ngambil dulu nih, misalnya dari rak. Karena kan kita 3 step nih nyobanya. Jadi dia ngambil dulu dari rak. Nah ini kemudian kita validate nih, misalnya mau ngirim seluruhnya, kita validate. Nah kemudian masuk ke next transfer. Nah jadi dari pick tadi kita udah kirim ke packing, kemudian dari packing kita mau ngirim ke output. Jadi kita masuk dari depan, kemudian inventory. Nah tadi yang udah kita pick itu akan pindah ke packing. Jadi dari pick terus ke packing. Nah sekarang di tahapan packing. Misalnya ngepak nih, tadi udah ngambil dari rak, kemudian sekarang dia ngepak barangnya, udah oke nih. Kemudian dia tinggal validate. Nah, kemudian statusnya jadi done. Nah, dan sekarang next transfernya itu kita mau ngirim barangnya, udah udah kita selesai pak. Sekarang kita proses kirim barangnya ke customer. Jadi proses jalannya lah kayak gitu. Nah, ini untuk formnya, atau kita bisa masuk dari modul inventory, kemudian ke cabang Makassar, ke bagian delivery order di sini. Jadi mulai dari pick, pack sampai dengan DO. Jadi DO yang betul-betul udah langsung ngirim ke customernya. Kemudian kita buka satu delivery order. Nah ini kemudian tinggal validate. Otomatis barangnya udah terkirim nih sama si customer. Dan kalau kita cek barangnya di gudang, tadi baju tidur, nah small pink. Nah di Makassar udah nggak ada nih, udah tinggal 4 nih barangnya. Karena 2 tadi udah dikirim sama customernya. Kayak gitu. Jadi yang 3 step mulai dari pick, dari pick, pack sampai dengan delivery order. Sementara kalau 2 step nanti bisa dicoba juga. Itu yang Bali kemarin. Nah itu
Kalau dua step dia cuma dari pick kemudian lanjut ke delivery order seperti itu. Jadi dia nggak ada packingnya nih. Jadi seolah-olah kayak ngambil barang di rak, ya udah langsung dia kirim ke customernya. Seperti itu. Itu untuk Hmm. dua step sama tiga step, Cak. Nanti yang dua step bisa dicoba. Oke, Kak. Oke. Nah, untuk transaksi delivery SO mulai dari CRM, SO sampai ngirim barangnya udah oke. Nah, terakhir tinggal terkait dengan receivable-nya. Nah, itu buat invoice sampai dengan receipt payment dari customer. Nah, itu buat invoice-nya dari sales order sama receipt payment-nya dari customer invoice tadi. Nah, aku jelasin sekilas doang, nanti detailnya sama Siti ya, terkait dengan invoice. Jadi, masuknya kita dari modul sales, kemudian ke order, ke bagian order. Nah, tadi kan noting invoice karena memang belum ada barang yang dikirim nih. Nah, ini kita bisa cek di sini, misalnya kayak baju tidur small. Nah, ini ada quantity 2, kemudian deliver 2, tapi belum ada invoice nih, gitu. Nah, kita bisa klik create invoice di sini untuk ngebentuk form invoice-nya. Tinggal klik create invoice. Nah, kemudian di sini akan muncul regular invoice kah? Jadi tagihannya itu mau diinvoicekan keseluruhan atau kita mau DP dulu, DP-nya berdasarkan percentage atau DP-nya berdasarkan fixed amount. Seperti itu. Nah, ini kita bisa atur nih mau DP-nya seperti apa. Dan nanti ini akan berdampak ke jurnal. Nanti mungkin detailnya sama Siti yang lebih eh, jelas. Cuma dari sisi sales itu nanti kita bisa milih ke invoice-nya mau seperti apa. Mungkin contohnya pertama kali kita coba bikin dari regular invoice. Kemudian kita klik create draft. Nah, inilah form untuk invoice. Atau kita bisa cek juga di modulnya accounting, kemudian ke customer invoice. Nah, ini ada beberapa invoice yang udah kita bikin nih. Ini tadi yang ada 200.000. Nah, ini untuk form invoice-nya. Selanjutnya sampai dengan confirm, terus selanjutnya sampai dengan pembayaran. Untuk account receivable kan udah dijelasin Siti ya sekilas waktu itu. Kalau misalnya bikin invoice secara manual. Udah kan ya? Udah, Kak, udah. Dah. Oke. Tahapannya sama sih, cuman cara cara masuknya aja yang beda. Kalau yang sebelumnya Siti ajarin kan mungkin dari bikin manual tuh langsung dari customer invoice-nya, dari model accounting-nya. Tapi kalau tadi kita ngebuatnya memang dari si SO. sales-nya, Iya. dari SO-nya. Oke. Oke. Kurang lebih pembahasan hari ini seperti itu, Cah. Mungkin banyak dites-tes aja. Karena kan case-nya banyak nih, mulai dari return, terus kirim barang, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyain, Cah? Kayaknya cukup sih, Kak. Oke. Kalau gitu, mungkin terkait dengan sales, CRM, inventory, sampai di sini dulu ya, Cah, Kak, pembahasannya. maaf. Ya, Mau hmm, nanya deh. Tadi kan boleh. yang di CRM itu coba Kak Bang. Kan ada yang kayak opportunity sampai one itu kan sebelum ke one kan bisa buat new quotation ya Kak. Hmm, Tapi kan posisi dia belum kayak apa ya? Belum 100% bakal beli gitu. hmm, hmm. Itu gimana? Maksudnya buat quotationnya tuh nanti berguna nggak sih? Maksudnya kan posisi dia belum 100% mau beli gitu. Oh, berguna sih. Kadang ada customer yang dia tuh udah ada minat nih. Kan sebetulnya opportunity ini kan kalau tadi lead betul-betul dia memang belum jadi beli nih. Tapi kalau opportunity ini udah di stage ini dia kemungkinan akan beli. Cuman kadang memang tiba-tiba batal. Nah, cuman bikin quotation sebelum one itu nggak masalah sebetulnya. Nggak apa-apa sih, Cak. Nggak harus sampai one. Kadang kan ada customer yang
dia minta penawaran harga dulu deh gitu. Kalau misalnya oke sama dia, baru kita bisa klik won. Tergantung kebijakan di setiap-setiap di masing-masing perusahaan sih sebetulnya. Jadi kalau memang benar-benar beli harus pindahin ke won dulu, Kak, Nah, itu progresnya. balik lagi ke kebijakan tiap-tiap company. Kalau secara standarnya di UDU, meskipun masih tahap pertama nih, masih tahap di opportunity, mau klik quotation juga bisa sebetulnya, nggak harus sampai won. Tapi kalau kayak contoh ada klien kita waktu itu di Bandung, dia memang di tahap eh, proportion kalau nggak salah. Tahap proportion ini dia barulah bikin quotation. Nah, di Won ini tuh yang udah confirm tuh sales ordernya gitu. Jadi betul-betul eh, udah fix beli kan. Karena kan kalau misalnya quotation itu kan dia masih ngasih tawaran harga nih. Jadi tawaran harganya bisa bisa deal, bisa enggak. Tapi kalau misalnya udah confirm sales order, artinya kan udah kebentuk tuh planning delivery-nya, planning pengirimannya. Makanya biasanya Won ini tuh dipakai setiap company itu kalau dia udah confirm jadi sales order. Kayak gitu, Cak. Oke, Kak. Oke. Ada lagi, Cak? Hmm, Kayaknya cukup sih, Kak. Oke. Aman. Mungkin bisa dilanjut banyak-banyak testing, latihan, dan lain-lain. Supaya lebih mahir di udunya. Oke.